Oke, aman ya. Lo kok bawa pete sih sayang? Kan kemarin makan pete banyak banget. Tapi kok sampai sekarang baunya? Ya. Ya udah, karena kita udah ngomongin pete, jadi kita ngomongin lebaran aja. Ya udah. Gimana lebaran tahun ini? Minal aidin wal faizin dulu nggak Oh kita? ya, minal aidin wal faizin, orang-orang yang gak kita kenal dan zero viewers kita. Iya. Gimana? Kita udah di lebaran hari keberapa sekarang? Hari kelima. Kayak tahun lalu gak pernah ya sampai ada hari Iya, kelima. tahun ini tuh. kita hektik banget. Ya mungkin ini jalanan menuju celebrity ship. Apa sih? Oke, kita mulai aja lah. Hari ini kita mau ngomongin soal lebaran ya. Yap. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan makanan favorit lu apa ketika lebaran? Emang lebaran tuh yang kita look forward selalu makanan ya. Pasti sih. Iya. Mungkin karena ada puasanya 1 bulan sih. Bener. Jadi kayak dinanti-nanti gitu ya. iya, lebaran tuh jadi kayak puncaknya. Kalau gue yang pasti adalah ini ketupat ketannya nenek gue sama rendang keringnya nenek gue itu. Gua belum pernah nyobain ketupat. Karena lo nggak mau membuka option. Apa ketupat apa? Ketupat ketan. Ketupat kan? ketan ya. Iya, lo nggak mau membuka option itu. Lo memilih tidak open minded Iya, benar. untuk makan itu. Gue agak close minded soal makanan. Gue nggak terlalu suka makanan yang nggak, Lengket. yang aneh aja buat gue gitu. Oh, nggak umum. Yang nggak umum gue menghindari. Gue nggak terlalu suka nyoba-nyoba. Cuman emang enak ketupat ketan itu. Enak, mungkin karena gue dari dulu makan itu kali ya. Jadi kayak Oh, ada ikatan Batin. emosional. Iya. Batin. Kalau ketupatnya dipotong lu kesakitan juga. ya, kalau lo apa? Makanan favorit gue nggak, kalau gue lebih ke makanan lebaran aja. Jadi ketupat, opor, rendang. Sebenarnya gue nggak terlalu sih. Rendang tuh baru-baru ini aja jadi bagian dari makanan lebaran gue. Cuman yang pasti tuh ketupat, opor, terus dulu juga ada kayak sayur labu ya, kayak gitu-gitu deh. Ati ampela. Ati ampla. Bukan sambal goreng kentang ya namanya. Ya itu. Sama bawang goreng pastinya. Itu Bawang favorit goreng gue. tiap hari juga ada gak sih? Iya, tapi beda hari lebaran beda rasa bawang gorengnya. Oh gitu. Oh, sama kentang musopa. Kentang Mustafa juga bukan bagian dari lebaran gue sih, cuman ya kalau lu suka ya nggak apa-apa. Terus kemudian apa lagi yang kita bahas? Kalau kan gue penikmat TikTok nih. Lagi sering banget tuh ada yang namanya lebaran core. Oh, ini tren lebaran tahun ini ya? Iya. Baru kan lebaran core ini? Baru. Apa itu lebaran core? Jadi isinya kayak keunik-unikan warga plus 62 di kala lebaran tahun ini gitu. Apa sih yang menarik dan absurd yang patut diviralkan di TikTok gitu. Kayak contohnya yang kayak war takjil. Terus baju lebaran shimmer. Terus kayak ada orang-orang yang lagi sungkem sama ibunya tapi malah salto. Gua nggak tahu tuh. Gitu-gitu. Gak terlalu menarik menurut gua. Ternyata. Tapi lo harus nonton sendiri. Iya, iya. Enggak, kalau yang shimmer gue tahu sih. Cuman ya menurut gue gitu aja kan, kayak emang dress shimmer kayak itu udah ada tiap tahun. Cuman baru sekarang aja orang notice gitu loh. Terus tadi apa selain ini shimmer? War takjil. War takjil lumayan lucu sih, karena gue nggak menyangka orang-orang kalem banget gitu menghadapi itu. Tapi kan abis itu ada yang karena roti rosti itu. Oh ya ya. Jadi kayak it's not funny anymore gitu. Iya ya, namanya juga viral, biasa kayak gitu kan selalu sesuatu yang viral. Lebaran core buat gue ya, gue nggak tahu sebetulnya lebaran core itu gue baru dijelasin sama lu kan apa itu lebaran core. Tapi buat gue lebaran core tuh gue mikirnya kayak hal terpenting. Itu kenapa deket banget sih? Soalnya biar frame-nya bagus. Menurut gue lebaran core tuh kayak hal yang sangat penting yang terjadi di lebaran kita gitu. Kalau hal yang sangat penting terjadi di lebaran kita kali ini adalah mobil gue bocor sih. Ban gue bocor. Iya. Jadi OTW ke rumah nyokap yang mana cuman 30 km dari tempat gue. Mobil bannya bocor karena nabrak trotoar. Terus kita itu udah karena kebodohan. Ya, kita bukan karena force major. Bener, itu force major sih. Enggak ya? Enggak, karena itu disebabkan oleh lo sendiri. Karena gue udah emosi karena super macet kan. Terus gue udah mau KTM udah nggak sabar, jadi gue kecepatan belok.
ternyata masih ada trotoar, gue tabrak trotoar, ban gue bocor. Jadi untuk pertama kalinya gue harus mengganti ban dengan ban serep. Jadi ini kita udah rapih dan waktu itu cuaca lagi panas banget. Kita ganti ban serep dulu di pinggir jalan yang mana nggak ada atapnya, jadi langsung kena matahari. Di depan Bank BRI. Iya benar. Pahlawan revolusi. Iya, Pondok Bambu. Kita kedatangan tamu. Ya itu buat gue lebaran core lebih kayak gitu sih. Gue nggak terlalu attach sama viral-viral kayak gitu. Cuman ya buat gue itu lebaran core. Karena gue mikirnya kan ada core, jadi kayak core memory gitu-gitu loh. Tapi ternyata nggak, bukan ya? Bukan. Oke, terus mungkin lebih enak kita ngomongin ritual aja lah yang ada hubungan personal sama kita. Ngomongin viral-viral gue nggak paham. Kalau apa biasanya kebiasaan lu ketika lebaran apa? Biasanya nggak ada sih. Keluarga gue tuh nggak gitu merayakan lebaran. Keluarga Kristen? inti gue ya, astagfirullah. Keluarga inti gue. Udah diem dulu. Keluarga inti gue memang maksudnya nggak gitu memaknakan spiritualitas dari lebaran gitu loh. Jadi kayak lebih ke kumpul keluarganya aja. Nggak ada sholat id bareng? Sholat id bareng ada. Ya maksud gue sholat id barengnya ya. Kan pisah tapi cowok cewek. Iya kan gue menyokap gue. Cuma maksud gue kayak ya udah sholat udah terus minta maafnya juga biasa aja gitu. Nggak sampai nangis. Terus habis itu udah ke keluarga nyokap, habis itu ke keluarga bokap, terus pulang gitu. Jadi menurut lu lebaran itu yang festif cuma makanannya aja gitu? Betul, benar. Sama merayakan selesai puasa gitu ya? Iya, karena menurut gue ketemu keluarga yang gue ketemuin ini tuh bukan, bukan yang kayak setahun sekali doang gitu ketemunya. Bener. Hampir tiap minggu ya ketemu sama Tante Wiwin. Jadi kayak ya cuman kumpul keluarga with a different theme of food gitu, udah. Kalau gua sendiri sih ritual mungkin apa ya, nggak ada banget sih, nggak ada yang setiap tahun, maksudnya nggak ada yang rutin dijalanin tiap tahun gitu loh. Cuman yang gua rasa sekarang penting itu jadinya makan bareng sama keluarga gua sih, karena kan keluarga gua udah mencar nih, bokap nyokap pisah, kakak gua di Cina. Tapi yang tahun ini spesial dong karena ada kakak lo. Benar, karena kakak gue ada lagi ke Indonesia. Tapi maksud gue beberapa tahun terakhir nih mungkin karena kita udah jarang ketemu ya. Gue udah pisah, bokap nyokap pisah, kakak gue gak ada. Jadi lebaran tuh buat gue penting kita makan bareng, makan ketupat dan makan lebaran itu bareng-bareng. Itu menurut gue yang paling penting sih. Sholat id sendiri gue jarang. Kayak gue baru sekali sholat id ketika dewasa. Terus juga yang penting juga, ritual yang penting adalah ngumpul bareng keluarga nyokap, karena gue suka banget sama keluarga nyokap, itu juga penting. Terus apa lagi ya, udah sih, mudik sih, dulu tuh mudik jadi bagian dari kebiasaan lebaran gue. Cuman karena makin lama keluarga gue, dari dulu gue mudik ke Bandung kan, cuman makin lama keluarganya makin banyak yang pindah ke Jakarta. Jadi lebih banyak orang di Jakarta daripada di Bandung. Makanya sekarang kita udah gak mudik lagi. Malah orang Bandung yang mudik ke Jakarta. Benar. Nah mudik tuh dulu ritual yang lumayan lah. Karena dulu kan mudik tuh ada kenangan tersendiri lah buat gue. Karena dulu kan kita naik mobil gak lewat tol tuh, belum ada tol. Jadi kalau mau ke Bandung lewat Puncak kan 5 jam. Terus bokap gue kan rese ya. Dia kan gak bisa menahan emosi ya. Jadi kerjanya marah-marah gitu, maksudnya nggak tahu, gue nggak inget banget sih, cuman seinget gue banyak emosinya lah di jalanan gitu. Cuman entah kenapa jadi tetap ada kayak rasa kangen gitu loh, walaupun keadaannya tidak menyenangkan, tapi kayak jadi bagian penting dalam hidup gue gitu, mudik gitu. Oke, apalagi sayang? Lu nggak mudik? Gue nggak pernah mudik. Kenapa? Sekalipun dalam seumur hidup, karena gue nggak punya kampung, semua orang di sini. Gitu. Bokap lu dari mana emang? Bokap gue tuh Solo, Surabaya. Tapi semuanya di sini orang-orangnya. Sampai kakeknya juga ya? Kakek lu ya? Kakek gue, iya. Kakeknya bokap lu? Kakeknya bokap gue orang Jawa. Iya, maksudnya di Jakarta atau masih di sana, masih di Solo? Masih di Jawa sana, nggak di Jakarta. Cuman anak-anaknya
semuanya pada pindah ke sini gitu. Oh, iya. Jadi kayak kakak adiknya bokap gue tuh ada sih yang di ada sih yang di sana-sana. Cuman banyak banget yang di sini gitu. Kalau nyokap? Kalau nyokap sebenarnya keluarga nyokap tuh banyak banget yang di Medan. Malah dikitan yang di sini. Cuman memang kayaknya tradisi di keluarga nyokap itu tuh kalau lebaran nggak sampai ke keluarga besar gitu loh. Jadi memang dari dulu tuh keluarga inti aja gitu. Kakak adeknya nyokap kan juga berenam, jadi lumayan rame. Itu udah cukup lah segitu. Gitu. Jadi kayak yang emang gak pernah mudik. Justru kalau keluarga bokap tuh ramenya sama sepupu ya, bukan sama keluarga inti. Keluarga inti cuma berdua kan. Ramenya sama sepupu. Gue juga tuh mudik keluarga, maksudnya bukan mudik ngumpul keluarga gue adalah keluarga inti nyokap. Cuman karena keluarga inti nyokap ada 11 bersaudara atau 12 bersaudara gitu, jadi ramai banget kan. Dan sekarang udah sampai cicit kan, bukan cuma cucu lagi. Jadi wah. Lo udah punya cucu kan? Iya, gue udah punya cucu. Bener. Cucu gue ada 2 sekarang, gila. Anaknya Kandari ya? Iya, anaknya dari Zara sama Harsa. Iya makanya, jadi kemarin ngumpul itu lumayan rame. Berarti gue juga kalau nikah kamu udah punya cucu ya? Iya benar. Gue bayangin umur 26 tahun udah punya cucu dan cicit. Udah punya cucu 2. Iya, kalau ngumpul semua sih mungkin ada puluhan orang ya, ramai banget lah pokoknya. Tapi itu gue sangat menikmati sih karena jarak karena kan om tante gue udah pada tua, jadi nggak tahu berapa lebaran lagi gitu yang bisa kita lewatin. Jadi gue selalu senang sih ketika lebaran. Ya gue juga senang sih, kemarin tuh asik ngumpul sama keluarga gue. Keluarga nyokap lo. Iya emang. Apalagi kita datang langsung sorakin kan, males banget. Terus apalagi, what happened during this year's lebaran? How is it similar? Sebelum-sebelumnya ada nggak similar atau sih. Atau different dari sebelum-sebelumnya? Pertama, ban lo bocor. Itu different. Iya. Kedua, kita sampai H+5 lebaran masih ada acara. Iya. Jadi kita sampai gue bingung mau pakai baju apa. Bener, tadi kita mau santai-santai aja di rumah. Iya. Main kucing. Iya, gue inget banget tahun lalu tuh gue masih bisa nggak namatin sih, cuman udah mau selesai Super Mario Bros yang iya. Apa? Odyssey. Itu tuh kayak dari awal libur lebaran sampai selesai itu gue udah mau masuk ke tahap akhir gitu di game itu. Sekarang gue aja kayak namatin satu film nggak ada deh. Nggak bisa. Bener. Tapi sebenarnya hari kedua lebaran kita lumayan santai. Kita ambil kucing. Ini juga berbeda dari tahun lalu. Tahun lalu kita lebaran nggak ada kucing. Tahun ini kita punya 2 kucing. Betul, ya. Iya, dan 1 kita ambil di hari kedua lebaran. Iya, kita malah kosong di hari kedua sih. Benar, hari kedua kita relain berangkat dari Cinere ke Bekasi Timur cuma untuk ngambil kucing yang super lucu ya. Iya. Bagian anggota baru dari keluarga kita. Fotonya dikasih lihat, namanya Ubi. Ting. Sama Bono. Ubi mah ada, gua ambil aja Ubi, kita perkenalkan. Iya. Sebentar. Di sini ternyata bocahnya. Dia suka tiduran di atas vinil. Nih, namanya Ubi. Lucu banget ya, Ubi. Dia kayak ubi baru diambil dari tanah. Enggak, dia kayak ubi Cilembu yang udah mulai kebuka kulitnya tuh ada. Oh iya. Dalamnya kan ini oren-oren. Ubi Cilembu yang gosong. Iya, benar. Terlalu lama dibakar. Nah, sana main lagi Ubi, tidur lagi. Ya, sama kucing gue namanya Bono. Bukan penyanyi itu, tapi Bono. Iya. Ting. Kita kasih lihat si Bodo. Kalau lagi bandel Bodo. Kalau lagi ngantuk Bobo. Kalau lagi nyanyi Bono. Terus oke, sekarang kan juga perbedaannya di 2 atau 3 tahun terakhir kan kita lebaran sebagai pasangan nih. Gimana, apa bedanya? Lebih banyak aja sih keluarga yang didatengin. Bener, hari pertama aja yang tadinya gue cuma perlu pulang ke rumah sendiri, ke rumah nyokap gue. Sekarang gue datang ke 3 rumah di hari pertama. Kita ngiter. Pertama gue, ke 4 rumah sebenarnya. Pertama gue lebaran sama nyokap lo. Oh iya. Rumah pertama. Kedua gue ke rumah nyokap gue, ke rumah kedua. Ketiga ke rumah keluarga nyokap lo. Iya, Ribu. Iya, keempat ke keluarga bokap lo. Iya, jadi 1 hari itu kita ke 4 rumah. Iya. Gua ke 4 rumah. Terus ini mending sih, soalnya kalau dulu banget itu ada satu keluarga besar bokap gue yang di hari pertama juga. Keluarga besar bokap. Yang kemarin ke HBH Singgi itu. Oh iya. Biasanya di hari pertama. Oh oke ya. Gitu. Tapi ini udah enggak. Itu 5 rumah kalau misalnya itu enggak kuat sih gue. Bener. Jadi kalau misalnya secara
maksudnya karena kita udah ada di satu hubungan itu mungkin satu itu ya lebih banyak yang perlu kita datengin. Kedua tuh dari gue lebih gampang untuk ke acara keluarga gue karena gue kan orang lumayan nervous ya, walaupun gue deket sama keluarga gue nih, kadang-kadang gue nervous tuh ketika pertama kali masuknya gitu. Ada temen, kan ada temennya, jadi lebih enak aja gue untuk masuk ke tempat yang udah ramai duluan gitu. Apalagi? Kalau gue, karena bawa lo jadi sebenarnya gue rada males sih ditanyain kayak kapan. Tapi kan udah tahu kapannya. Iya, cuma maksud gue kayak nggak pengen gitu gue ditanyain kayak gitu, terus kayak aduh nih orang nanti gue undang atau enggak ya gitu loh. Maksudnya? Undang ke nikahan atau enggak gitu. Dia tapi udah tahu kalau misalnya gue emang udah bawa pasangan gitu, berarti getting serious gitu kan. Terus sih gue males gitu. Apalagi ya pacaran, maksudnya kegiatan lebaran yang berubah ketika pacaran ya? Gak ada sih, udah gitu aja sebenarnya. Gak ada ya? Ya udah deh gitu doang. Terus, nah ini kita berbeda nih di sini. Lu masih dapat THR nggak? Masih. Dapat berapa tahun ini? Gue belum hitung yang cashnya. Jadi kayaknya yang cash tuh kayak minimal 1,4. Oke. Yang mentahannya adalah berapa? Maksudnya mentahan tuh apa? Yang ditransfer tuh ada. Oh gitu, dari siapa? Dari Pip, nanti gue bilang lo. Oh, oke. Lo berapa? Gue dapat dari tante Wiwin, tante lu. Itu kayaknya 1 juta deh. Yang cash itu ya? Udah tapi itu doang. Oh dari kantor ada, cuman itu kan normal ya. Iya benar. Ya itu tante Wiwin orang terakhir yang ngasih gue THR. Dari keluarga sih gue udah enggak lah. Di udah umur ketuaan. Di umur yang sudah tua ini. Iya, benar. Ternyata kita masih dapat. Soalnya kalau Tante Win mungkin karena keluarga bokap lu tuh sepi banget ya. Tante Win juga gak ada anak kan, dan gak ada ponakan lagi gitu sayang lu. Ih nanti kalau udah punya anak jadi saingan nih. Iya benar. Sama anak. Kalau keluarga nyokap lu juga sedikit banget. Cuman ada 3 orang yang perlu dikasih. 2 sama lu kan? Oh 3 ya. Ada Dana juga sih. Jadi 4 orang. Ya sedikit lah. Sedangkan gua ponakan aja mungkin ada berapa? Ada di atas 10 lah. Mungkin sampai 20 kali. Tambah cucu sekarang, tambah cicit. Gue ada 40 orang kali. Emang lu punya cicit? Cicitnya nyokap gue. Oh. Jadi kemarin tuh gue sempet ngasih THR itu aja nggak semua gue kasih ya. Cuman sebagian kecil lah gue kasih, itu habisnya 6 juta. buat THR. Itu juga gue ngasih nggak gede-gede banget. Jadi ya gitu deh. Terus lanjut pertanyaan berikutnya sayang. What do you think about cultural aspects of Lebaran? Like the tradition of giving THR and seeking forgiveness from others. Ya, gimana menurut gue ini semua gue masih belum dapet ininya ya, essence of seeking forgiveness from others gitu. Iya, gue juga sih. Karena sangat meaningless kalau misalnya lu cuma seeking forgiveness pas lagi di 1 kali 1 tahun doang di Lebaran. Dan itu kayak cuman diucapin doang gitu loh. Iya, itu kayak formality aja. Kadang gue nggak kenal. Kayak jargon Lebaran aja. Iya, kayak gue ketemu sama keluarga lo misalnya kemarin, tapi gue nggak pernah ketemu, tapi ya mau maaf lahir batin ya, gitu-gitu kan. Apa yang perlu dimaafin? Iya, nggak pernah ketemu gitu. Makanya ya, gue juga agak cringe sih. Maksud gue, menurut gue nggak tepat. Lo harusnya minta maaf ketika lo salah langsung. Cuman sebenarnya kalau misalnya ke nyokap mungkin kerasa gitu realnya. Benar. Tapi kalau orang asing gue males. Iya, cuman ya udah deh, mau ngomong apa sih kalau di hari raya gitu kan, sama keluarga gitu. Kok THR gimana? THR menurut gue, karena gue penerima dan penikmat sih, gue sangat mendukung adanya THR ya. Tapi kan akan ada saatnya kita ngasih THR juga. Betul. Nah itu gimana? Gak apa-apa sih menurut gue. Lu gak masalah? Gak masalah, karena ya it's apa ya, maksudnya ngasih duit itu kan it's a form of caring ya. Maksudnya kayak bisa ngasih, bisa nge-provide, bisa bikin orang seneng di hari raya. Itu menurut gue ada value-nya sendiri buat gue gitu. Kalau gue kurang suka sih sudah ngasih THR. Gue menerima THR juga biasa aja. Maksudnya biasa aja. Karena gue nggak, itu bukan uang gue expect gitu loh. Di usia sekarang gue udah nggak expect bakal dapat THR kan dari tante lo gitu. Jadi kalau ada atau nggak ada buat gue sama aja. Gue bersyukur karena dikasih. Tapi kalau misalnya nggak ada juga gue nggak sesali. Dan gue juga nggak terlalu suka ngasih uang gampang gitu ke orang. Jadi
Gue agak gak tertarik sih THR. Gue nyobain waktu itu, gue nyobain aja karena kan gue selama ini udah dapat dari keluarga gue, jadi dan gue waktu itu dapat THR lumayan gede dari kantor, jadi gue cobain tuh bagi-bagi, cuman pas dihitung anjing gede banget. Terus kayaknya belum bisa deh, gue kayak belum mampu. Maksudnya gue masih banyak kebutuhan kan. Kalau gue sebenarnya THR yang gue kasih itu ada meaningnya gitu. Misalnya gue ngasih ke sepupu gue, itu karena ibu bapaknya itu baik banget sama gue, gitu. Jadi kayak nggak ada yang gue sesali lah gitu kalau gue kasih. Karena gue ngasih juga, kalau misalnya lo kan mungkin lo kasih ke sepupu lo yang interaksinya dan ketemunya minim, jadi kayak sedikit meaningless gitu. Kalau misalnya gue kasih bener-bener ke orang yang sudah pernah gue utang budiin gitu rasanya, gitu loh. Gitu. Ada nggak kebudayaan lebaran yang lewat? Nggak ada sih. Apa lagi emang? Baju baru. Baju baru gue nggak pernah sih. Gue juga nggak pernah sih. Iya. Gue baju baru, gue kayaknya gue recycle aja sih. Per 4 tahun mungkin orang udah lupa ya baju gue. Gitu, jadi gue punya 4 yang gue rotate aja. Gue juga udah 2 tahun atau 3 tahun terakhir kan sama baju gue. Oh iya. Baju koko unik loh. Iya, itu pun dibelinya pas buat nikahan iya. Zainab. Ada buat nikahan teman kita. Oke, lanjut aja ke berikutnya deh. What challenges or joys have you experienced during Lebaran celebrations? Mungkin yang ini aja lah, challenges or joys-nya. Apa? Challenges-nya mobil. Oh iya. Itu bete banget sih, udah kena macet. Terus gua kan waktu itu kenapa ya? Oh macet banget lah, pokoknya kita jadi telat lah. Dan itu berentet ke kayak domino efek ke semuanya gitu. Iya benar. Dan gue look forward banget kan, karena kakak gue lagi di sini, jadi kita mau makan keluarga lengkap. Terus efeknya jadi kita nggak makan bareng, kita makan belakangan. Itu buat gue kesel banget sih. Kan macet banget. Gue kira bakal lancar, udah gitu ban gue bocor, terus kita harus buka tutorial YouTube dulu untuk cari cara ganti ban, tapi ternyata gampang. Even cari tutorial YouTube buat nyari dongkraknya di mana. Iya bener, itu sebenarnya memalukan banget sih. Cuman ya pelajaran buat gue. Gue baru tahu ternyata dongkraknya ada di situ sama kunci bannya juga ada di mobil. Jadi gue nyari 3 tutorial tuh. Satu pertama untuk tutorial nyari dongkrak, tutorial nyari ban serep, sama tutorial ganti ban. Ya itu challenge-nya sih. Joysnya itulah, ngumpul bareng keluarga di hari Lebaran tuh beda sama ngumpul keluarga di luar hari Lebaran. Ada euforianya. Terus makanannya juga enak-enak. Betul. Terus terakhir. Gue belum jawab. Gue kira gue mau wakil lu juga. Challenges gue adalah menghafal nama-nama orang yang gue udah gak pernah ketemu. Iya. Sumpah gue males banget gitu, kayak pas lagi tanya kayak Aminal Aidin ya Nisa, ya nggak tahu tante atau kakak atau bude. Benar, setuju sih. Tapi kalau keluarga gue untung gue inget semua sih, hampir semua lah. Tapi kok untuk ponakan gue dan cucu gue udah nggak tahu. Cucu tahu karena cuma 2, ponakan yang gue lupa. Ya paling itu. Terus challengesnya? Itu challengesnya. Iya challenges. Terus juga kadang ada certain family member yang lo kurang srek dan lo harus ketemu gitu. Itu juga malesin. Bagi waktunya juga sih menurut gue. Bagi waktu di acara kita aja kan, kayak lu nggak ikut ke makam kakek lu. Terus beruntut jadi nyokap lu juga gak ikut ke makam kakek lu karena gak ada temen. Terus nyokap lu minta kita datang lebih cepat, kita telat gitu deh. Jadinya capek banget di jalan lah challenge-nya. Ya itu juga. Joys-nya menurut gue THR tuh joys. Terus makanannya juga joys. Iya benar, makanannya joy banget lah. Kayak all you can eat 5 days a week gitu. Bener. Walaupun lauknya itu tuh lagi. Iya sih, cuman gue tetap seneng karena tiap lauknya pun rasanya nggak copy paste gitu. Iya benar. Itu tetap beda. Benar. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Berat banget ini. How do you perceive the evolving meaning or significance of Lebaran over time, especially considering modern influences and changing societal norms? Gue nggak tahu, nggak ngerti. Soalnya gue nggak pernah memikirkan Lebaran sedalam ini gitu. Kalau meaning sih, gue nggak tahu zaman dulu ya. Mungkin zaman dulu lebih khusyuk ya. Tapi makin kesini kan sebetulnya jadinya kayak pamer baju baru, udah gitu. Kayak THR juga sebetulnya ajang lu ngasih tunjuk bahwa lu udah sukses. Lu mampu. Ya pamer mobil. Jadi ada jadi kayak apa ya?
lebih ini sih menurut gue ya, lebih sangat materialistis sih Lebaran sekarang. Lo ngerasanya gitu? Makin materialistis. Oh, gue tahu apa. Hmm. Ini saring kirim-kiriman hampers. Oh itu benar sih. Benar itu banyak sih yang gue nggak ikut-ikutan sih, cuman Kita temen-temen kecipratan soalnya maksudnya saking, jadi kan gue punya tante, dia itu tuh alhamdulillah ya banyak banget orang yang suka sama dia gitu. Maksudnya suka as in like orangnya baik, admire gitu lah ya, dan kenal banyak orang. Jadi dia dikirimin banyak banget hampers sebanyak itu sampai dia nggak bisa nampung di rumahnya, dan dia bikin kocokan undian gitu untuk kita dan teman-temannya berlapan atau berberapa lupa untuk ngambil undiannya. Iya. Itu saking banyaknya, dan undiannya itu ntar ada nomor-nomornya yang connect sama si kue lebarannya itu. Nggak, tapi yang gue mau bahas tuh bukan itu. Lebih ke sekarang tuh, dulu tuh hampers itu dikasih biasanya dari Perusahaannya. Iya misalnya bukan itu rekan bisnis misalnya, maksudnya ketika emang ada hubungan bisnis kan. Kalau sekarang tuh pegawai aja nih yang menurut gue gajinya masih biasa aja itu tuh ikutan kirim hampers tuh. Iya. Maksudnya mungkin bagus ya, cuman memberatkan juga sebenarnya. Iya, maksudnya kalau misalnya tiba-tiba ada orang ngirimin gue 5 orang berbeda ngirimin gue hampers gitu, terus gue kan ada obligated untuk bales kan. Iya. Nah, itu kan lumayan sebenarnya, dan belum tentu gue lagi mampu, bisa aja gue lagi ada keperluan apa gitu jadi nggak ada uangnya. Iya. Kayak gitu lumayan sih. Iya, gue jadi keinget dulu, mungkin karena gue masih kecil kali ya, waktu gue magang di Permata tuh. Maksudnya gue masih magang gitu, tapi gue dikirimin hampers. Terus gue mungkin karena bocah kayak anjir nggak enak banget kalau nggak kirim balik kan. gitu. Jadi gue kirim balik ke bos gue. Makanya. Tapi gue kirimnya murah sih. Cuma maksud gue even murah pun itu kan ada effortnya, dan Bener. itu juga. Dan lu magang, maksud gue magang kan gajinya sapar Iya. lah. Iya itu. Kayak gitu lah. Cuman sekarang tahun ini gue nggak ngasih apa-apa. Gue udah bilang ke teman-teman gue mau nikah tahun ini gue nggak mau ngasih apa, nggak ada budget. Iya, makanya berarti makin attach sama uang sih menurut gua lebaran itu. Dulu tuh menurut gua ya THR menyenangkan. Cuman dulu tuh lebaran tuh soal mudik, ngumpul keluarga, makan bareng, kegiatan bareng sama keluarga, nginep di satu ruangan doang, rame-rame, udah. Dulu tuh lebaran buat gue gitu doang. Mungkin karena gue kecil juga ya, gue nggak tahu, mungkin orang tua gue ngerasa hal yang sama gue Ya sekarang. mungkin juga kepikiran kayak ngasih apa ya gitu-gitu. Mungkin ya. Cuman kalau sekarang tuh lebih kayak soal nggak cuma soal mudik doang gitu loh, ada unsur uangnya juga. Itulah selesai lah. Tutup sayang. Ya udah. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan lebaran tahun depan. Di lebaran tahun depan. Maksudnya dengan lebaran tahun depan gimana sih? Iya, maksudnya kan biasanya orang-orang kan gitu ngomongnya. Meninggal sih kita. Iya. Oh, oke. Semoga kita dipertemukan kembali di lebaran tahun depan dengan memories baru, dengan makanan yang jauh lebih enak dan THR yang jauh lebih banyak. Enggak lah, justru kayaknya tahun depan kita nggak dapat orang nikah. Iya sih. Ya udah kalau gitu. Itu aja. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, gue maafin. Oke, bye-bye.